diabetes bisa sembuh? Diabetes adalah suatu penyakit yang paling mengerikan. Karena komplikasi dari penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan atau kematian. Diabetes sering menjadi penyebab serangan jantung, stroke, amputasi di tungkai terutama kaki, ada yang gagal ginjal. Jadi kalau seseorang sudah mengalami gagal ginjal, dia harus mencuci darah seumur hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah ada obat untuk diabetes ini agar bisa sembuh? Kebanyakan medis modern hanya membantu mengurangi dampak diabetes ini, tetapi tidak mencabut akar permasalahan dari diabetes ini. Mungkin ada sanak saudara atau famili kita sudah keliling dunia untuk mencari obat diabetes ini, tapi tidak ketemu. Maka video ini mungkin bisa menolong kesembuhannya. Tentunya dengan bahasa awam yang mudah dimengerti. Baik, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, tolong dibantu subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Bersama saya Doni, kita di acara Veget Talk. Fakta diabetes. Sekarang ini 1 di antara 12 orang mengalami diabetes, dan 1 di antara 2 orang tidak sadar kalau dia mengalami penyakit diabetes ini. Ciri-ciri orang terkena penyakit diabetes adalah mudah mengantuk, sering merasa haus, kadar gulanya tinggi, luka sulit sembuh, dan turun berat badan. Diabetes ini disebut juga sebagai the silent killer. Ya, karena 60% pasien tidak tahu bahwa dirinya sedang mengalami diabetes. Indonesia mendapat urutan keempat negara yang paling banyak menderita diabetes. Penyakit ini sekarang sudah menjadi pembunuh nomor 3 setelah jantung koroner dan stroke. Diabetes ini sering disebut the mother of all disease, yang artinya induk dari semua penyakit, termasuk penyebab utama penyakit stroke, jantung koroner, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, keguguran, sampai pada kanker. Kalau kita tidak mencari akar permasalahannya dan mencari solusinya, maka di tahun 2050 nanti, 1 di antara 3 orang akan terkena diabetes ini. Penyebab diabetes. Apa sih penyebab diabetes? Biasanya disebut penyakit gula, artinya gula darahnya berlebih. Banyak orang menduga bahwa kalau makan banyak makanan yang mengandung glukosa, mengandung gula seperti nasi putih, itu akan menyebabkan diabetes. Anda pasti sering mendengar bahwa tidak boleh makan atau minum yang manis-manis, nanti bisa kena diabetes. Tetapi menariknya adalah meskipun penderita diabetes sudah mengkonsumsi obat dari kedokteran modern dan berhenti mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula atau karbohidrat, tetapi seakan tidak ada perbaikan yang signifikan bagi kesehatannya, yaitu seumur hidupnya bergantung pada obat. Bahkan harus disuntik insulin setiap selesai makan. Kebanyakan dokter menyarankan diet low carb atau diet rendah karbohidrat. Namun, apakah efektif? Mari kita bongkar. Insulin resisten. Bila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula atau glukosa, dan gula ini masuk ke dalam aliran darah kita, maka pankreas kita akan mendapatkan signal untuk memproduksi insulin. Dan insulin ini akan menuju ke insulin reseptor, seperti kunci pada sel untuk memberi signal agar glukosa ini bisa masuk ke dalam sel dan diproses menjadi power, yaitu sumber tenaga bagi sel tubuh kita. Nah, inilah yang terjadi pada tubuh yang sehat. Masalah mulai terjadi ketika terlalu banyak lemak jenuh dalam tubuh kita. Lemak jenuh tadi menyelimuti sel kita, sehingga membuat insulin tadi tidak bisa mencapai reseptor dan menyebabkan gula tadi
tidak bisa masuk ke dalam gerbang sel. Ibaratnya seperti kunci yang tersangkut kotoran. Karena itulah gula dalam darah semakin banyak dan meningkat. Nah, inilah yang disebut penyakit diabetes karena insulin resisten. Bahasa Indonesianya resistensi insulin. Lemak jenuh atau saturated fat. Inilah biang keladi sumber masalah yang menghambat insulin tadi. Apa itu lemak jenuh? Ya, lemak seperti keju, ayam goreng, steak, burger, rendang, sate, dan gorengan-gorengan. Studi ilmiah mengatakan lemak jenuh ini lebih berbahaya pada liver dibanding dengan gula atau lemak yang tidak jenuh. Berikut adalah perbandingan lemak jenuh: santan 9,5%, daging ayam, sapi 25%, dairy product 30%, palm oil yaitu minyak goreng dari kelapa sawit paling berbahaya 44%. Sering makan gorengan di sini menjadi masalah, terutama di Indonesia. Setiap orang suka makan makanan yang gorengan, suka makanan berlemak seperti kari, rendang daging. Tentu saja sepiring nasi penuh dengan lemak dari santan, dari daging dan gorengan. Ada satu studi ilmiah dengan hampir 61.000 partisipan dengan usia di atas 30 tahun. Yang tidak bervegetarian memiliki penyakit diabetes sebanyak 7,6%. Yang semi-vegetarian 6,1%. Maksudnya semi-vegetarian adalah masih mengkonsumsi daging, tapi tidak sering. Mungkin seminggu sekali. Yang pesco-vegetarian 4,8%. Pesco masih makan ikan, tetapi daging lain tidak lagi. Lacto-ovo-vegetarian 3,2%, yaitu masih mengkonsumsi susu dan telur. Dan yang vegan 2,9%. Tentu saja vegan yang paling kecil kemungkinan terkena penyakit diabetes ini, karena tidak ada lemak hewani lagi. Mungkin cuma lemak jenuh dari gorengan yang memicu diabetes ini. Penyakit dimulai dari usia remaja. Dalam satu studi ilmiah, dengan partisipan sebanyak 26 orang, anak-anak muda yang sehat, didapatkan data 14 orang mengalami insulin sensitif, yaitu normal, dan 12 orang insulinnya resisten, yaitu sudah berbahaya. Tesnya seperti mereka diberi minuman sirup yang gulanya 75 gram dan akan diperiksa gula darahnya dalam beberapa jam kemudian. Beberapa orang disebut insulin sensitif karena gula darahnya naik, namun cepat turun karena insulin bekerja dengan baik memasukkan gula ke dalam selnya. Namun yang terjadi pada 12 orang lagi yaitu gula bersirkulasi dalam darah, namun tidak bisa masuk ke dalam sel. Mungkin ada yang menghambat di dalam selnya. Mereka disebut insulin resisten. Kita lihat usianya masih sangat muda, 29 tahun, 26 tahun. Berat badannya normal, 60-an kilo. Tidak gemuk. Bisa dilihat dari data hemoglobin A1C. Data ini 5,1% adalah normal. Mereka sehat. Mereka tidak terdeteksi diabetes atau pradiabetes. Tetapi saat mereka di-scan dengan alat yang disebut magnetic resonance spectroscopy, alat yang bisa melihat data di dalam sel tubuh kita, maka data jelas terlihat bahwa ada lemak jenuh di dalam sel mereka. Mitokondria pada sel mereka tidak bekerja untuk membakar lemak yang seharusnya menjadi tugasnya. Jadi ini rahasianya. Walaupun kita masih sangat muda, tetapi kita memasukkan lemak jenuh, lemak hewani ke dalam sel kita, kita sudah mengalami insulin resisten. Kalau berterusan 15 tahun sampai 20 tahun ke depan, maka kitalah calon penderita diabetes berikutnya. Tipe-tipe penyakit diabetes. Jadi semua yang saya paparkan di atas disebut diabetes tipe 2, yang berarti pankreas kita masih memproduksi insulin, namun tidak berfungsi untuk membuka gerbang agar glukosa darah bisa masuk dan dibakar menjadi energi dalam sel. Dan ada satu lagi yang disebut diabetes tipe 1,
Nah, inilah yang paling parah karena sel dalam pankreasnya sudah mati dan tidak memproduksi insulin lagi. Yang terjadi biasanya dokter akan memberikan Anda alat suntik insulin dan dipakai setiap kali makan. Para ahli mengatakan penyebabnya adalah dairy product. Jadi ketika kita memasukkan protein susu sapi ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita mengenali ini sebagai protein asing, protein yang dianggap berbahaya. Selanjutnya tubuh kita akan memproduksi antibodi untuk menghancurkan protein asing tadi. Namun antibodi tadi juga telah membunuh sel yang memproduksi insulin itu dalam pankreas tadi. Dan biasanya dokter akan mengatakan pada Anda untuk suntik insulin ke dalam perut Anda setiap kali selesai makan. Sungguh tragis bukan? Harus suntik insulin setiap kali makan. Dan harus seumur hidup menyuntik insulin ini. Lalu berapa lama kira-kira seorang penderita diabetes ini bisa bertahan hidup? Ada sebuah studi mengatakan bahwa harapan hidup bagi penderita diabetes tipe 2 berkurang selama 10 tahun. Dan yang tipe 1 berkurang 20 tahun. Apa solusi dari semua penyakit diabetes ini? Apakah ada obatnya? Iya. Obatnya adalah jaga pola makan yang benar. Saya ulangi, jaga pola makan yang benar. Yang pertama adalah no animal product, yaitu vegan. Sudah jelas bahwa hanya dengan tidak memasukkan lemak hewani, maka sudah sangat membantu meringankan metabolisme tubuh kita dan mengurangi lemak yang menutupi sel tadi. Nomor 2, minimize oil, yaitu kurangin minyak. Hindari konsumsi gorengan. Secara disiplin, kalau bisa hanya makan masakan yang direbus atau ditumis tanpa minyak. Nomor 3, choose the healthiest food, yaitu pilih makanan yang paling sehat. Nah, misalnya pilih keledek dibanding kentang, pilih beras merah dibanding dengan beras putih, pilih makanan yang bergizi, makanlah sereal, oatmeal, juga konsumsi buah-buahan, apple, pisang, orange, yang banyak mengandung serat, baik untuk kesehatan Anda. Yang keempat, olahraga. Sangat membantu membakar lemak jenuh dalam tubuh kita tadi. Jadi tentunya, olahraga adalah sangat penting bagi pemulihan diabetes ini. Yang kelima, hindari gula. Tidak bisa dipungkiri kalau kita sudah mengidap penyakit diabetes, gula hanya memperburuk keadaan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari konsumsi gula. Namun tetap saja bagi yang belum diabetes, tetap harus menjaga konsumsi gulanya. Hindari minuman-minuman soda atau minuman yang kadar gulanya tinggi. Tentu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi step pertama adalah bervegetarian dan vegan. Step kedua mengurangi minyak. Step ketiga pilih makanan yang paling sehat. Step keempat berolahraga, step kelima menghindari gula. Dan saya tambah satu lagi, apabila Anda sedang mengkonsumsi obat dari dokter, silakan berkonsultasi ke dokter Anda bahwa Anda sedang menjalani diet vegan ini. Sehingga bila gula darah Anda turun sangat rendah dan menjadi normal, maka dokter akan mengurangi dosis obat yang diberikan karena diabetes Anda sudah mulai sembuh. Juga jangan lupa berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa, memohon kesembuhan dan pengampunan darinya. Lakukan lebih banyak kebaikan dan amal kebajikan. Niscaya Tuhan akan mengampuni kita dan memberi kesembuhan dari penyakit diabetes ini. Jadi sebenarnya obat untuk penyakit diabetes ini adalah pola makan, yaitu pola makan nabati, yaitu vegan. Hal ini sudah dikemukakan oleh filsuf kuno, Yunani kuno, yang disebut Hippocrates. Beliau mengatakan, biarkan makananmu menjadi obatmu, dan bukan obat sebagai makananmu. Jadi obat sebenarnya adalah makanan yang sehat, yaitu makanan nabati, bukanlah obat-obatan dari farmasi. Dan dokter terbaik adalah tubuh Anda sendiri. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan share video-video ini ke teman-teman Anda.
agar mereka juga bisa mendapatkan jalan kesembuhan dari diabetes ini. Silahkan like bila Anda suka. Saya Doni, sampai jumpa.